Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa ba'du. Jemaah sekalian, kembali saya akan bacakan satu hadis saja tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab yang ditulisnya berjudul Syarhu As-Sunnah. Hadis yang ketiga ini adalah masih terkait dengan ayat yang kemarin saya bacakan, hanya saja berasal dari sanad yang lain. Kata beliau Al-Imam Al-Baghawi melalui sanad beliau berasal dari Abu Sa'labah Al-Khushni. Kata beliau, qultu, yakni Abu Umayyah Asy-Sya'bani, katanya begini, ya Aba Sa'labah, kaifa tasna'u fi hadhil ayah? Wahai Abu Sa'labah, apa yang engkau perbuat dengan atau tentang atau pada ayat ini? Qala ayatu ayah. Lalu sebelum menjawab, beliau bertanya ulang, ayat yang mana yang dimaksud? Qultu, kata beliau, kata beliau, qaulu Allahi subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, yang sudah kemarin kita baca. Kata beliau, faqala, beliau mengatakan, ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran, katanya, sungguh demi Allah engkau telah bertanya tentang ayat itu orang yang khabir, orang yang sangat mengetahui, yang paling tahu. Kata beliau, sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah, lalu Rasul menjawab. Kata Rasulullah SAW, balik tamiru bil ma'rufi wa tanahau anil munkari hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa ra'aita amran la budda laka minhu fa 'alaika nafsaka wa da' amral awam fa inna wara'akum ayyam as-sabri wa man sabara fihinna qabada 'alal jamri lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Kata Rasul, justru beramar ma'ruf dan bernahi mungkarlah kalian. Karena sebagaimana kita ketahui kemarin, ayat ini difahami seolah bahwa setiap orang tidak perlu melakukan apapun untuk luar dirinya, tetapi cukup untuk dirinya sendiri saja, karena dia meyakini berdasarkan ayat ini orang yang sesat itu tidak akan membahayakan dia selama dia berpegang teguh dengan petunjuk. Tetapi justru Rasul menjelaskan dalam hadis ini, justru hendaknya kalian bertindak, yaitu beramar ma'ruflah, bernahi mungkarlah. Kata beliau, sehingga idza ra'aita syuhan muta'an, apabila kalian sudah melihat kikir yang sedemikian rupa yang dipatuhi, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'saratan, dan dunia yang sudah diprioritaskan, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, jika sudah banyak orang yang
kagum terhadap pendapatnya dibanding dengan pendapat orang lain. Wa ra'aita amran la budda laka minhu, kamu banyak melihat perkara yang mesti engkau akan lihat nanti. Fa 'alaika nafsaka, kalau sudah begini maka hendaknya engkau pentingkan dirimu. Wada' amral awam, tinggalkan perkara orang-orang umum. Fa inna wara'akum ayyama sabri, di belakang kamu ada hari-hari di mana kamu dituntut untuk bersabar. Faman sabara fihinna, barang siapa yang sabar pada hari-hari itu, qabada 'alal jamr, seolah dia menggenggam bara api. Lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan, orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu seperti orang yang mendapatkan pahala seperti 50 orang. Ya'maluna mithla amalihi, persis dia beramal seperti amalannya. Wa zadani ghairuhu qala, katanya ada lagi rawi yang lain yang menambahkan bahwa Rasul begini katanya, ya Rasulullah, ajru 50 minkum, tadi ada kata 50 orang. Rasul, yang dimaksud adalah pahala 50 orang dari kalian. Qala ajru 50 minkum, pahala 50 orang dari kalian, sahabat maksudnya. Yaqulu Ibnu Mubarak wa zadani ghairuhu, dan Abdullah bin Mubarak yang lain juga menambahkan, qila asyuhul muta', maksudnya adalah antuti'ahu sahibuhu fi man'il huquqil lati aujabaha Allahu alaihi. Yang dimaksud dengan syuh yang tadi maksud adalah kikir, sampai dengan dia kikir terhadap hak orang lain yang harusnya ditunaikan oleh orang yang berkewajiban itu. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Hadis ini adalah cukup panjang, saya tidak akan menjelaskan detailnya, tetapi intinya terkait dengan bab amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sangat jelas bahwa tidak memahami seperti biasanya memahami bahwa sudah tidak usah mempedulikan terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita, tidak peduli pun tidak mengapa, yang penting urusi saja urusanmu. Ini ternyata adalah keliru, karena justru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Beramar ma'ruf maksudnya adalah kita aktif melakukan sesuatu, menganjurkan, mengajak, menyuruh, membimbing, menggiatkan, memotivasi orang untuk supaya melakukan perkara-perkara yang diajarkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tentu Rasulullah. Dan nahi mungkar yang maksudnya adalah bahwa kita aktif, tidak boleh diam, tidak boleh tidak peduli, tidak boleh a priori terhadap kemungkaran yang terjadi, tetapi harus berusaha untuk sedapat mungkin pemikiran, ide, mengajak, ataupun bersama-sama, tidak bisa sendiri dengan orang lain, untuk supaya kemungkaran itu tidak terus menyebar, tidak terus menjalar, tidak terus subur, tetapi sedapat mungkin kita dengan bersama orang lain untuk mencegah dan menghentikan kemungkaran itu, karena kalau tidak maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kalian melihat kemungkaran tetapi kamu diam saja. Ikhwatul iman, mudah-mudahan cukup apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita teringat kembali akan kewajiban kita, bukan sekedar sholat 5 waktu, tapi juga adalah ada namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.